Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajaria Ramayanti dari kelas 10 2 SMA Negeri 1 Bintan Utara. Saya akan menjelaskan berpendapat melalui debat. Berpendapat melalui esensi debat. Menemukan esensi debat. Debat merupakan sebuah proses saling bertukar pendapat antar masing-masing pihak yang berdebat membahas suatu isu dengan memberi alasan. Yang pertama, merumuskan esensi debat. Esensi debat adalah mempertemukan dua pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan. Contohnya, debat antara capres dan cawapres. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Debat berisi sebuah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Unsur-unsur dari debat antara lain mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, dan penulis. Yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Tata cara debat yaitu yang pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri. Yang kedua, penyampaian. Pernyataan topik, setiap tim mengemukakan masalah yang akan dibicarakan atau disebut dengan topik. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan debat, setiap tim mengomentari argumentasi tim lain. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan atau pertanyaan, bukan celaan. Yang keempat, simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Putusan dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Dalam tata cara debat juga memiliki sikap-sikap berikut supaya berjalan dengan baik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik, logis, dan masuk akal. Yang kedua, harus langsung mengena pada pokok persoalan. Yang ketiga, menghilangkan rasa emosional dan jangan memaksa kehendak pendapatnya harus diterima. Yang keempat, materi pembicara jangan menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Yang kelima, dalam mengemukakan pendapat merupakan solusi, bukan menambah masalah. B. Mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. Debat terjadi dimulai dengan adanya masalah atau isu, kemudian masalah itu dibahas dalam sudut pandang yang berbeda. 1. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang, apakah mendukung atau menolak. Semua pihak dapat menyiapkan argumen berdasarkan mosi untuk mendukung pendapatnya tentang mosi. Pernyataan topik atau mosi merupakan isu atau permasalahan tertentu yang akan didebatkan oleh tiga pihak, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Peran mosi atau yang disebut dengan tema perdebatan dapat menjadi kunci jalannya perdebatan. Pernyataan topik atau mosi dapat bersifat positif maupun negatif. Yang kedua, menyusun pendapat disertai argumen, baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Pihak-pihak yang akan melakukan debat harus memiliki banyak informasi, sehingga perlu mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya membaca berita, menyimak berita di radio, atau televisi, atau bertanya pada narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. Argumen merupakan uraian atau paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain, yang isinya dapat berupa pembuktian, penjelasan pendapat. Yang ketiga, menyimpulkan hasil debat. Setelah menyusun pendapat, kita perlu belajar menyusun simpulan. Dalam debat, simpulan hasil debat adalah pernyataan akhir yang harus disampaikan di setiap tim saat berdebat. Setelah pernyataan pendapat dan argumen yang mendukung pendapat menyampaikan simpulan, merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan oleh pihak berdebat, baik tim afirmasi ataupun tim oposisi. Yang C. Menganalisis isi debat. Yang pertama, menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Analisis yang ditekankan adalah kekuatan dan kelemahan pendapat serta argumen yang disampaikan. Hal yang harus dilakukan sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Pihak-pihak yang berdebat merupakan pelaku debat, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Selama debat berlangsung, setidaknya terdapat 3 bagian yang merupakan isi debat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, topik mosi atau topik permasalahan yang sedang diperdebatkan. Yang kedua, pernyataan, sikap mendukung atau menolak mosi. Yang ketiga, argumen atau pendapat dalam pernyataan sikap. Yang kedua, mengidentifikasi ragam bahasa debat. Penggunaan ragam bahasa baku bertujuan untuk menghindari salah tafsir baik dalam ragam bahasa tulis maupun lisan. Selain itu, kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide harus diperhatikan. Terdapat 3 aspek dalam bahasa baku, yaitu kodifikasi, keberterimaan, dan difungsikan sebagai model. Adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa baku, tidak kaidah tata ejaan maupun tata bahasa seperti pembentukan kata frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, ide gagasan yang tuliskan harus sesuai dengan fakta dan dapat diterima secara logis. Yang ketiga, memilih kata yang tepat dan memiliki satu makna. Yang keempat,
menyusun kalimat yang padat, selang-seling, menuju sasaran, runtun dan sistematis. Yang kelima, memilih kata yang memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Oke, berarti praktik debat. Yang pertama, menyusun mosi. Mosi merupakan topik atau pokok pembicaraan yang mengandung hal-hal bersifat kontroversial. Ada pihak pro dan kontra. Beberapa tips menentukan mosi debat. Yang pertama, seimbang. Perlu ada keseimbangan antara pro dan kontra. Yang kedua, menarik mosi. Yang menarik akan membawa perdebatan ke arah yang menarik juga tentunya. Yang ketiga, fokus. Harus fokus pada suatu peristiwa atau kondisi. Yang keempat, terdapat solusi. Hakikat debat sendiri ialah mencari solusi, bukan hanya sekedar pandai berkata-kata. Yang kelima, mosi debat. Pemilihan mosi yang layak dan pantas dijadikan mosi perdebatan. Yang kedua, menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak. Cara yang dapat dilakukan untuk mendukung atau menolak mosi yang diusung yaitu menampilkan contoh, memberi ilustrasi, masukan kutipan, dan memaparkan data. Yang ketiga, melaksanakan debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Peraturan debat adalah aturan umum ketika kita sedang menyampaikan pendapat sebelum melakukan debat. Tata tertib supaya debat berjalan dengan baik. Yang pertama, lamanya menyampaikan pendapat dan mendapatkan tanggapan. Yang kedua, lamanya debat akan dilangsungkan. Yang ketiga, siapa yang memimpin dan apa saja tugasnya. Yang keempat, bagaimana pembagian peran dalam debat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.